Izin bertanya Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah waktu anak pertama anak perempuan kelas 3 SMP, ada sahabat anak, Fulanah A dan Fulanah B, saat perpisahan mereka minta anak-anak. Minta Anak gimana waktu maksudnya? itu gimana Ustadz? Diminta. Mereka mintanya itu hanya bilang nanti kalau anak dah lulus untuk aku ya Mbak gitu. Dan Fulanah B juga mendengar hal itu dan bilang juga jangan-jangan untuk anakku gitu Ustadz. Jadi dua yang minta. Dua yang minta. Anak waktu itu nyengir aja. Anak pikir saat itu bercandaan teman-teman aja. Anak jawab waktu itu sekolah dulu anaknya kepengen jadi dokter. Mereka sampai ngomong langsung ke anak-anak. Anak-anak juga hanya senyum saja. Tapi pas selesai acara wisuda, salah satu sahabat tersebut bilang, Mbak aku serius. Saat itu anak tetap tersenyum. Anak pikir masih jauh, masih 3 SMP. Anak-anak juga masih punya cita-cita, kepengen jadi dokter. Nah, Tapi berjalannya waktu, Fulanah A, kalau kita ketemuan sering nitip salam untuk anak-anak. Anak tanyakan ini karena anak-anak sekarang baru saja lulus SMA. Fulanah A ini anaknya juga seumuran dengan anak-anak. Anak khawatir tiba-tiba beliau tanya lagi karena tidak paham juga yang beliau maksud ini lulus SMA apa lulus kuliah. Minta nasihatnya Ustadz, jika Fulanah A bertanya lagi apa yang harus anak harus gimana sementara anak kepengen anak-anak sekolah dulu dan sebenarnya omongan itu anak anggap bercandaan tidak serius. Anak terus terang bingung Ustadz. Dan misalnya suatu saat ada teman lagi yang minta anak-anak, apakah boleh diterima jika misalnya cocok, atau apakah ucapan Fulanah yang pertama itu termasuk meminta dan mesti didahulukan dulu untuk jawabannya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, anak pengen anak-anak kuliah dulu tapi kan tidak tahu juga jodoh kapan datang. ini anak perempuan Ustaz. Kan? Anak perempuannya kan? Anak perempuan, iya anak perempuan nah, Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Yang pertama, tidak terjadi apa-apa sebenarnya antara ibu sama ibu ini. Tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi hanya obrolan. Karena bukan janji, kecuali ada orang yang berjanji. Mengatakan, ya, anakku buat anakmu. Udah ya, benar ya? Benar. Ya udah, ini berarti ada akad gitu di antara mereka, ibu bapak ini. Walaupun kita tahu nanti proses pernikahannya tetap dilewatin ya. Ini nanti berbincang tentang komitmen sebuah janji. Apakah janji itu wajib ditepati jemaah? Para ulama berbeda pendapat. Seorang yang berjanji, kemudian di dalam dirinya dia tidak mau menepati, ini sifat orang munafik. Tapi seorang yang berjanji, kemudian pas waktu dia menunaikan janji itu ada halangan atau dia nggak jadi ini itu, nggak apa-apa. Ini pendapat yang lebih kuat. Dia tidak memenuhi janjinya bukan karena dia berdusta dalam hati nggak mau memenuhi, tapi karena ada sesuatu yang menyebabkan dia nggak jadi gitu. Maka ana rasa karena memang tidak ada akad dan tidak ada janji, maka bebas mau menikah dengan siapapun, ahlan wa sahlan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ada omongan Abu Bakar sama salah satu orang Arab pada waktu itu, orang Quraisy, bahwasanya Aisyah buat mereka. Ketika Nabi meminta Aisyah, maka Abu Bakar berjanji kepada Nabi SAW, aku akan tarik Aisyah dari omonganku kepada mereka. Setelah ditarik omongannya, baru dinikahin oleh Nabi SAW. Itu Aisyah. Jadi kalau tadi disebutkan nggak terjadi apa-apa sebenarnya gitu. Bagaimana cara menjawabnya? Sampaikan kepada mereka, kalau jodoh nggak kemana. Kalau jodoh nggak kemana. Insya Allah, gimana menurut Ummu Dea jawaban ini? Bisa mewakili nggak? Hah? Ya, mungkin kayak gitu ya. Katakan kalau jodoh nggak kemana. Artinya kita tidak mengiyakan, kita juga tidak menolak gitu. Karena kalau jodoh nggak kemana. Barakallahu fiik.